Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Selamat bertemu kembali dengan saya Benny Matriksa dari BPSDM Provinsi DKI Jakarta. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi informasi tentang pengelolaan sampah menjadi energi di Provinsi DKI Jakarta. Berbicara tentang pengelolaan sampah menjadi energi di Provinsi DKI Jakarta, maka perlu dilihat dari dua perspektif, yaitu kebijakan pemerintah dan kondisi aktual pengelolaan sampah di Provinsi DKI Jakarta. Dari perspektif pertama, kita melihat bentuk dukungan kebijakan pemerintah. Adapun beberapa kebijakan dalam pengelolaan sampah menjadi energi di DKI Jakarta, antara lain Perpres nomor 18 tahun 2016 tentang percepatan pembangunan pembangkit listrik berbasis sampah. Di 7 wilayah yaitu Provinsi DKI Jakarta, Kota Tangerang, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Surabaya, dan Kota Makassar. Yang kemudian diperbaharui melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 35 tahun 2018 tentang percepatan pembangunan instalasi pengolah sampah menjadi energi listrik berbasis teknologi ramah lingkungan, yang ditandatangani pada tanggal 12 April 2018 oleh Presiden Joko Widodo, di mana telah ditunjuk 12 pemerintah daerah yang menjadi lokasi pelaksanaan, yaitu 1 Provinsi DKI Jakarta, 2 Kota Tangerang, 3 Kota Tangerang Selatan, 4 Kota Bekasi, 5 Kota Bandung, 6 Kota Semarang, 7 Kota Surakarta, 8 Kota Surabaya, 9 Kota Makassar, 10 Kota Denpasar, 11 Kota Palembang, dan 12 Kota Manado. Dan kebijakan pengelolaan energi secara khusus untuk Pemprov DKI Jakarta diatur dalam Kebijakan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta nomor 5 tahun 2023 tentang Rencana Umum Energi Daerah tahun 2023 hingga 2050. Pada perspektif kedua adalah dinamika yang berkembang tentang perpindahan Ibu Kota Negara Jakarta ke Nusantara melalui Undang-Undang nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dan lahirnya Undang-Undang nomor 2 tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta yang menetapkan kedudukan Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional dan kota global. Mengacu pada salah satu indeks kota berdaya global atau GPCI oleh sebuah lembaga yang bernama The Mori Memorial Foundation, melakukan survei dan pemeringkatan pada 48 kota berdasarkan 6 dimensi, yaitu ekonomi, penelitian dan pengembangan, hubungan budaya, kelayakan hidup, lingkungan, dan aksesibilitas. Indeks tersebut menempatkan peringkat kota Jakarta ada pada urutan 45 dari 48 kota. Dan secara spesifik untuk dimensi lingkungan, kota Jakarta ada di peringkat 47. Pada pemeringkatan kota berdasarkan dimensi lingkungan, Global Power City Index atau Indeks Kota Berdaya Global menetapkan 9 indikator yang mempengaruhi, yaitu: yang pertama adalah komitmen pada perubahan iklim, indikator kedua yaitu tingkat energi baru terbarukan, ketiga adalah tingkat daur ulang sampah. Indikator keempat yaitu emisi karbon dioksida per kapita, kelima adalah kualitas udara, indikator keenam suhu udara, indikator ketujuh adalah kualitas air, indikator kedelapan yaitu penghijauan, indikator yang terakhir atau yang kesembilan adalah kebersihan kota. Terkait pembahasan pengelolaan sampah menjadi energi di Provinsi DKI Jakarta, maka indikator yang ketiga yaitu tingkat daur ulang dan indikator yang kedua yaitu tingkat energi baru terbarukan. Dua indikator tersebut menjadi indikator yang saling berhubungan dalam pengelolaan sampah menjadi energi. Kita dapat melihat perbandingan indikator ketiga, yaitu tingkat daur ulang antara Kota Jakarta dan Kota Singapura. Kota Jakarta mendapatkan skor 9,5 dari 100, sedangkan Kota Singapura mendapatkan skor 99,5 dari 100. Tentu hal ini menjadi fokus Jakarta di masa datang dalam mengelola sampah di Kota Jakarta. Berdasarkan data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional pada Kementerian Lingkungan Hidup, dapat kita lihat progres pertumbuhan timbulan sampah Provinsi DKI Jakarta dari tahun 2019 sebesar 2.008.000 ton sampah. Telah terjadi peningkatan dalam 4 tahun pada 2023 timbulan sampah menjadi 3.141.000 ton sampah. Tentunya diperlukan metode dan teknologi untuk mengurangi dan mengelola timbulan sampah tersebut. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah membentuk Unit Pengelola Sampah Terpadu, disingkat UPST, yang bertugas mengelola tempat pengolahan sampah terpadu di Bantar Gebang. Unit pengelola ini mengolah sampah menjadi energi terbarukan melalui pembangkit listrik tenaga sampah, atau disingkat PLTSA, yang didesain dengan kapasitas 100 ton per hari dan mampu menghasilkan listrik sebesar 737 kWh. Unit Pengelola Sampah Bantar Gebang juga telah melakukan pengolahan sampah menjadi Refuse Derived Fuel, atau disingkat RDF, atau bahan bakar hasil pengolahan sampah dengan nilai kalor setara batu bara muda. RDF hasil pengolahan sampah di UPST Bantar Gebang pada bulan Juni 2023 telah mengirim 100 ton RDF dengan harga $24 per ton sebagai bahan bakar co-processing ke sebuah industri semen.
Pemprov DKI juga sedang membangun fasilitas pengolah sampah RDF di Kelurahan Rorotan yang direncanakan akan beroperasi pada tahun 2025 dengan kapasitas mengolah sampah 2.500 ton per hari. Sampah yang diolah akan menghasilkan RDF sebesar 875 ton per hari. Bapak, Ibu, dan rekan sekalian, dalam kebijakan pengolahan sampah menjadi energi atau WTE, pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyusun program rencana umum energi daerah yang berisikan strategi, program, kegiatan dan kelembagaan, di mana secara kelembagaan melibatkan berbagai stakeholder antara lain perangkat daerah yang membidangi lingkungan hidup, perangkat daerah di bidang energi sumber daya mineral, perangkat daerah di bidang perencanaan daerah, badan usaha milik negara urusan listrik negara, dan badan usaha milik daerah. Bapak, Ibu, dan rekan sekalian, sebagaimana telah disampaikan pada slide keempat sebelumnya, bahwa pencapaian kota Singapura dalam aspek tingkat daur ulang sampah sebesar 99,5 poin sementara kota Jakarta baru mencapai 9,5 poin. Berdasarkan data dari National Environment Agency atau Badan Lingkungan Hidup Nasional Pemerintah Singapura, bahwa produksi sampah kota Singapura pada tahun 2021 sebesar 8.750 ton per hari dan menurun di tahun 2024 menjadi 7.500 ton per hari. Dan untuk diketahui, pemerintah Singapura telah memiliki 4 pembangkit listrik tenaga sampah dengan teknologi insinerator dengan kapasitas pengolahan sampah sebesar 9.500 ton sampah per hari. Dan kapasitas listrik yang dihasilkan sebesar 256 MW. Tentunya kapasitas ini mampu mengolah sampah yang dihasilkan penduduk kota Singapura setiap hari. Mengakhiri paparan ini, perlu diketahui bahwa dalam dokumen Rencana Umum Energi Daerah tahun 2023 hingga 2050 di Provinsi DKI Jakarta, adapun target sasaran energi baru terbarukan dalam bentuk penyediaan pembangkit listrik tenaga sampah di Provinsi DKI Jakarta. Diharapkan energi terpasang mencapai 35 MW pada tahun 2030 dan meningkat menjadi 100 MW pada tahun 2050. Kita berharap capaian pengelolaan sampah menjadi energi dapat terwujud sesuai target waktu yang ditentukan dengan membangun kolaborasi dengan berbagai stakeholder untuk mendapatkan dukungan sharing teknologi dan financing model. Demikian paparan dari kami. Semoga berguna bagi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Terima kasih.